وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Begitu kita mengharapkan semata-mata ujian kepada Allah. Kemudian rukun Islam. Rukun Islam ini ada 5. Pertama, mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, sembahyang 5 waktu. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, bayar zakat. Yang kelima, naik haji. Jadi apabila orang sudah Islam mengucap 2 kalimat syahadat, lawan kita pertama ada boleh, yaitu hakul damihi, yaitu mengeluarkan darahnya. Jangan sampai kita membunuh orang Islam. Yang kedua yaitu mengambil hartanya, harta orang Islam yang boleh, haram hukumnya. Yang ketiga, mencela sifat-sifatnya, baik itu sifat yang baik ataupun sifat yang tidak baik. Jadi bila orang sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang itu dalam fi zimbillah, di dalam jaminan Allah. Kada boleh lagi kita menyebutnya apapun yang terjadi, kada boleh lah katakan dia. Kalau kita melihat namanya orang mainan betul atau sesuatu yang kada baik, kita doakan mudah-mudahan ini ampih dan mudah-mudahan aku kada umpat lawannya. Itu untuk menyelamatkan diri kita supaya jangan sampai mencela perbuatan yang kada baik. Itu caranya untuk menyelamatkan. Kemudian bila sudah mengucap 2 kalimat syahadat tadi, jangan sampai kita mengganggu, baik mengganggu itu badannya kah atau mengganggu sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Ada boleh, haram hukumnya. Kemudian yaitu sembahyang. Sembahyang itu termasuk rukun Islam. Berapa sehari sembahyang? 5 kali. 5 kali sehari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sembahyang 5 waktu, jangan pas lawan rukun-rukunnya, lawan sunnah-sunnahnya, insyaallah ujar arwahul sallallahu. Bila kita tuh pas menggawi apa yang disuruh Allah Ta'ala, insyaallah kita diberikan rezeki yang halal dan banyak. Asal mengerjakannya, yaitu hukumnya dan sunnahnya. Rukun sembahyang itu ada berapa ya kira-kira? Ada 13 ke 14 kan? Rukun sembahyang ada berapa? 14, 13. Amunnya 14 mau bulan. Amun 15 mau. Amun 15 mundur juga. Dia tak masuk nama hitung, ya, hitung tak masuk. Ya, jadi rukun sembahyang itu ada 14, ada 13. Pertama yaitu kita berdiri betul, kaget dirinya. Yalah, kada boleh kalau kada ada nama apa, lalu sembahyang betul atau sembahyang batungging, kada boleh lah. Kalau ada kemampuan sembahyang, yaitu sembahyangnya berdiri, jangan sampai berduduk ataupun bertungging. Yalah. Nah itu. Kemudian bila kita sunnahnya, rukun sembahyang itu pertama berdiri betul,
Yang kedua yaitu apa? Ini ingat ya? Yang ketiga apa? Nah, apanya? Iya, takbiratul ihram. Yang keempat Fatihah. Yang kelima apa? Rukukah, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud sampai duduk tahiyat akhir. Itu disebut orang adalah rukun sembahyang. Kemudian di dalam sembahyang itu ada sunnah-sunnahnya. Apa sunnah sembahyang? Kira-kira pertama doa iftitah. Kemudian takbiratul ihram. Itu takbiratul ihram itu yang sunnah atau yang rukun apa? Allahu Akbar kah? Atau mengangkat tangan kah? Yang termasuk rukun. Allahu Akbar kah mengangkat tangan kah? Apa keduanya lah? Lainnya dia lah. Yang dipilih antara dua, takbiratul ihram itu mengangkat tangan atau Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan itu termasuk apa? Sunnah. Sunnah mengangkat tangan. Kalau ucapan Allahu Akbar itu adalah termasuk rukun sembahyang. Tahu deh. Jadi waktu sembahyang kita perlu mengingat rukun-rukun sembahyang dan sunnah-sunnah sembahyang. Bila kita mengganggu yang dua ini, maka sempurnalah sembahyang kita. Ujar Allah, ujar Nabi Muhammad, awwalu ma yuhasabu abdi yaumal qiyamah as-shalah. Awal pertama yang akan dihitung amal seorang hamba yaitu tentang sembahyang. Iza tamma qubila wa iza bilanya sempurna diterima, bila kada sempurna kada diterima. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan masalah sembahyang. Kemudian sembahyang itu pelaksanaannya ada waktu-waktunya yang tertentu. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran berada ya Allah Ta'ala kurang jelas ya? Iya, kurang jelas. Jadi sembahyang itu ada waktu-waktunya. Kalau sembahyang subuh itu jam 5 yalah, sampai jam subuh. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Ustaz Sufyan. Sampai jam 6. Bila masih jam 6 asal jangan lewat. Itu bila sudah lewat, baik itu 5 menit apalagi 10 menit, maka habis waktu sembahyang subuh. Bila habis berarti ada lagi adaan diganti qadaan. Usalli fardhu subhi rakaataini qadaan lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardhu subuh mengqadha karena Allah Ta'ala. Jadi bilanya pas waktunya adaan, bilanya di luar waktu qadaan. Kemudian bila sudah orang ini melaksanakan sembahyang, kemudian rukun Islam yang ketiga puasa. Puasa itu puasa wajib yaitu di bulan Ramadan. Bila datang bulan Ramadan maka wajib kita puasa di bulan Ramadan. Kemudian lalu kita amalkan nama-nama rukun puasa ada berapa? Rukun puasa ada 10 3. Rukun puasa ada berapa rukun puasa? Ada 2. Pertama
Niat yang kedua, iya, menahan diri daripada makan dan haus. Tapi bertambah penting, jangan jima. Jadi bulan Ramadan kalau boleh jima. Kalau di malam Ramadan boleh. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Jadi bila bulan Ramadan itu malamnya boleh jima. Makanya bila hendak kawin jangan parak-parak bulan puasaan. Oh, kita pada tahan, ya kan? Bulan Rajab, bulan Sya'ban, nah bisa pada saat bulan madu. Maka bulan madu itu sebulan deh. Ada 2 bulan ya bulan madu. Ada deh. Dia disebut bulan madu itu sebulan. Jadi bila sebulan itu disebut bulan madu. Ada 2 bulan ada. Nah oleh sebab itu amal kita pengantinan atau kawin itu pengantinan kalau bulan Rajab. Dan memang bagusnya itu di akhir-akhir tanggal kayak 15, 17, 19 ya. Paling bagus waktu pelaksanaan yaitu nikah. Nah kemudian yang keempat yaitu membayar zakat. Pelaksanaan pembayaran zakat ini menurut beberapa ulama yaitu pertama kalau di hulu sungai dia untai itu didahului dengan bertaklid, jangan bertaklid itu orang anak nikah. Kalau bertaklid itu berpindah mazhab. Jadi sahajaku bertaklid masuk mengikut hukum Imam Ahmad Ibnu Musa Ibnu Utsaimin Al-Yamani yang mengharuskan lagi mensahkan mengeluarkan zakat fitrah, menyerahkan kepada salah satu 8 macam. Itu disebut orang bertaklid. Jangan bertaklid itu nikah. Nah kemudian sudah itu lalu kita baru meniyat namanya sahajaku dalam hati ini, sahajaku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku yang diwajibkan Allah kepadaku pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah berarti sempurna ada puasa kita sebulanan tanda puasa kita diterima oleh Allah dan ibadah kita diterima Allah yaitu ketika kita melaksanakan membayar zakat fitrah. Jadi bila kita menunaikan zakat fitrah, insya Allah seluruh ibadah kita mulai sembahyang tarawih, baca Quran dan ibadah-ibadah lain insya Allah diterima Allah. Bukti tanda diterima Allah imbah puasa rajin beribadah. Jadi bila kita tunjuk puasa rajin beribadah, itu menandakan ibadah kita yang kita laksanakan selama 1 bulan itu diterima oleh Allah. Sebaliknya apabila imbah puasa nih, asalnya berpuasa rajin mengaji, rajin bersalawat sekali berpuasaan, atau membaca Al-Quran sekali sebulan kita baca. Nah itu menandakan ibadah kita selama bulan Ramadan ada diterima oleh Allah. Maka bulan Ramadan itu menurut hadis dari Muhammad, "Fujha abwabus sama", dibukakan oleh Allah pintu langit seluas-luasnya. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad. Kalau umat lain beda. Jadi kalau umat Nabi Muhammad dibukakan pintu surga seluas-luasnya. Makanya bila datang bulan Ramadan luar biasa kita menyambut kedatangan bulan
Ramadan, diajarkan pembacaan tadarus, diajarkan sembahyang tarawih, ya kan? Kemudian berbuka bersama-sama. Itulah diantaranya pekerjaan-pekerjaan di bulan puasa. Kemudian membayar zakat tadi. Zakat itu adalah untuk membersihkan diri kita. Kalau ada, kita diisi baras segantang fitrah. Kita wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat ini menurut kita di kampung. Kalau di kampung tuh namanya makanannya jagung. Nah, jagung bila makanannya beres, kemudian beres itu pulang mayiti, nambah makanan kita beres namanya siam atau siam ulus atau siam apa macam-macam siamnya lah. Nah, jadi itu kita wajib keluarkan. Jangan namanya kita makanan siam ulus, sekalinya mengeluarkan zakatnya yaitu beres apa Jawa itu beres apa? Nah, janganlah boleh sebab itu menurut pemakan kita. Bila kita makan siam juga wajib kita keluarkan. Dan itu menurut beberapa ulama kadang dengan zakat fitrah itu duit beda. Adalah duit lah. Beda lah. Nah, ada itu tukar. Nah, tukar beras segantang fitrah dengan seharga umpamanya Rp50.000. Lalu jangan mengeluarkan zakat fitrah, ulun terima, ulun tukar segantang fitrah dengan seharga Rp50.000. Nah, itu caranya. Tahu tuh kita di sini. Kayak itulah kira-kira lah. Sama ya, sama lah. Nah, sama lah. Belain nggak? Apa? Belain nggak? Langsung. Oh, ambil kayak itu kah? Apanya? Oh, enggak. Jadi ditukar beres di pasar, nanti ada di belum. Oh, cuma bertaklid adalah tidak ada juga. Itu bagus tuh bagian ulama bahari seperti arwah guru Judi, arwah guru Bakri, arwah guru Sokumpul, ya. Itu mereka memakai kayak itu. Ya ada, oh ya ini minta maaf lah kalau ada di antaranya orang babar-babar ujar orang itu kada boleh orang menerima zakat kalau harus berpakir. Jadi berpakir dulu, bila kada berpakir kada sah. Kayak itu kira-kira boleh lah. Boleh lah kira-kira lah. Kayak itu harus berpakir dulu, bila kada berpakir kada boleh menerima. Nah itu tahun ini di Jawa abut kada boleh menerima zakat fitrah. Tuan guru, ulama penuntut ilmu yang wajib menerima zakat fitrah itu adalah orang pemerintah ujarnya. Jadi bila ada tuan guru sugih ada boleh menerima. Padahal kada kayak itu di dalam beberapa kitab ada salah hilaf itu lebih daripada 30 kitab. Artinya boleh bagi orang yang pertama yang di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wabnis sabil. Wabnis sabil ini menurut tafsir Jalalain itu termasuk yaitu penuntut ilmu, tuan guru, atau orang-orang yang musafir untuk berlayar mencari atau berusaha kebaikan. Itu mereka berhak menerima zakat fitrah. Yalah, yang kada boleh berhak tuh orang yang susah tapi ditulungi zakat lalu dipakainya untuk menukar sabu-sabu.
mabuk-mabukan, nah itu nggak boleh. Haram hukumnya kita memberikan zakat lawannya, nggak boleh. Jadi yang berhak itu yaitu menerima zakat fitrah ulama, kiai, penuntut ilmu, dan yang lainnya. Atau untuk membangun jembatan atau membangun langgar, itu mereka berhak. Makanya kan di langgar itu diadakan amil, ya kan? Amil lah. Nah, amil zakat ya. Jadi imbah diserahkan ke amil, lalu si amil ini karena membagi lawan orang-orang yang berhak. Siapa namanya? Ada yang susah, kayaknya di Banjar ini banyak yang susah fakir tuh lah. Yang tengah malam, tengah malam kita lihat di bawah-bawah jembatan tuh berdebar-debarnya. Nah itu tuh berhak mereka itu, asal orang itu menggunakannya untuk kebaikan. Itu mereka berhak menerima zakat fitrah. Nah kemudian zakat fitrah ini ada beberapa zakat. Zakat mal, harta, zakat buah-buahan, zakat fitrah. Nah kemudian ada zakat diantaranya seperti zakat orang di bahwa kemudian lalu sampai waktu nisab haulnya wajibnya mengeluarkan zakatnya. Kemudian menyerahkannya harus pas bujur-bujur, jangan menyerahkannya umpamanya seorang banyak boleh beli 1000 beli imbahnya kalau dikeluarkan lalu menyerahkan lawan beli. Nah, aku mengeluarkan zakat hartaku, tarimakan gini pula, belilah. Kalau begitu boleh. Iya, karena gini anak itu adalah nafkah kita. Kada boleh menerima, kalau memberi boleh. Itu banyak di kampung-kampung kayak itu. Nah, lalu akibatnya apa? Terjadilah musim kemarau, terjadilah musim. Oh, kada boleh. Zakatnya kada boleh. Yang boleh itu hadiah ya. Kita beri kuitan. Sebab kuitan menggaduh kita sampai gana ya lah. Nah, kita pulang mengposisidin. Jangan pulang mengposisidin, mengposisi kita. Sudah kita bisa berusaha, ada usaha kita, penghasilan kita. Nah, lalu kita memberi mengposisi tanda syukur lawan tanda insyakartum la azidannakum. Nah, bila kita bersyukur atas nikmat yang diberi Allah Ta'ala, la azidannakum, kemudian Allah Ta'ala pasti aku tambahi. Nah, jadi berhak untuk menerima zakat fitrah atau zakat harta itu kepada 8 golongan. Nah kemudian lalu pergi haji. Nah pergi haji ini rame-rame orang melaksanakan ibadah haji sampai setahun itu ada 2-3 kali umrah. Itu apa hukumnya? Pokoknya kita hanya umrah, pulang umrah, sedangkan kita keluarga kita ada yang susah, yang wajib itu memberi lawan keluarga kita yang susah itu yang wajib. Umrah itu apa hukumnya? Wajib sunnahnya Allah, sunnah aja. Adapun ibadah haji itu hukumnya wajib setahun sekali. Kalau umrah tuh banyak sekali aja enggak bahaya lah. Yang wajib itu ibadah haji. Ini banyak orangnya lah. Nah, kemudian waktu pelaksanaan ibadah umrah atau ibadah haji ada di antaranya kawan kita dari kawan Darussalam. Ujar orang kan apa ikam pulang ke Makkah. Ujarnya aku hendak piknik niatnya kalau piknik kelebihan lah baju jalanan
kadada untuk melaksanakan rukun Islam piknik. Jadi bebaya sampai ke Makkah nang dilihatnya Ka'bah itu lain Ka'bah. Mengapa? Padang parupuk. Tahu lah padang parupuk lah. Nah itu gara-gara niatnya lah. Jadi kalau mau niat tuh pasang baik-baiknya lah. Jangan sampai kita salah Pak pasang. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu wajib melaksanakannya bagi orang yang mampu. Kalau ada mampu itu pada diwajibkan. Dan kemudian kita sebelum meneruskan, adakah pertanyaan-pertanyaan pian? Kalau ada ketemu masalah hukum, bila ada bila kawal orang menjawab, bahkan bila ada kawal kita beranian lah. Adakah kira-kira pertanyaan? Iya. Apanya? Iya, itu menurut dalam hadis Nabi Muhammad, ketika kita mengaminkan waladhdallin, imam jangan langsung amin, padahal sebentar. Hanya mulai berdatang. Sebab apa? Ujar menurut hadis Nabi, ketika kita mengucapkan amin tanpa umbai itu menandakan kabul. Jadi usahakan tanpa umbai. Jangan waladhdallin amin. Imam makmum hanya amin. Nah, jangan. Usahakan tanpa umbai. Sebab menandakan sembahyang kita diterima ketika kita mengucap amin. Kemudian amin itu termasuk rukun atau sunnah? Itu amin tuh ada amin. Ada orang waladhdallin amin. Nang bujur tuh amin kah atau amin? Kira-kira yang bujur yang mana, Bu? Amin. Nah, itu bujur, alifnya panjang ya lah. Amin. Bukan amin. Kalau amin itu orang yang dipercaya. Kalau amin itu kabul ya Allah, terima ya Allah. Jadi hati-hati ya. Itu ucapan amin itu rukun atau sunnah? Sunnah. Tapi sekalipun sunnah jangan ditinggal. Jangan sampai ditinggal. Waladhdallin. Ini beritaan. Kadada, itu janganlah ada amin panjang alifnya. Nah, ya tah, pahamlah. Adakah lagi pertanyaan? Apanya? Tumakninah. Pengertian tumakninah itu yaitu sekadar kita membaca tasbih 3 kali. Jadi Allahu Akbar. Kemudian kita rukuk Allahu Akbar. Jadi rapak-rapak rukuknya. Nah, sudah rapak, hanya kita membaca tasbih 3 kali. Selesai membaca tasbih 3 kali, baru kita i'tidal. Ya i'tidal itu belum pada buli tangan bakal kayak gitu nah. Kalau kita kalau berdiri pengelajah, kalau berdiri praktik kan kok. Nah, jadi Allahu Akbar. Jadi berada aja sama tangan kita. Jangan Allahu Akbar. Nah, itu lain tumakninah. Jadi pengertian tumakninah itu habis gerak kita berenai sekadar 3 kali membaca tasbih. Kemudian istiqamah itu pengertian istiqamah itu rutin tetap tubul melaksanakannya
Yang kayak umpamanya kita membaca Yasin pagi dan sore. Bila pagi, sore baca Yasin. Artinya beribadat itu istiqamah, tetap. Engkau pulang duduknya masuk ke masjid atau kalau enggak engkau tetap di mana kita duduk, namanya di sebelah kanan aja lagi, jangan pindah kecuali kalau kita hendak sembahyang. Bila berdiri sembahyang hanya pindah sini pokoknya 2 rakaat, karena hanya ke sini 2 rakaat, itu 2 rakaat. Kenapa? Supaya tempat kita pergi situ menjadi saksi, sebab semuanya akan menjadi saksi. Baju kita jadi saksi, kopiah yang kita pakai jadi saksi, tapih yang kita pakai jadi saksi. Semuanya itu menjadikan saksi. Jadi oleh sebab itu tempat-tempat yang kita laksanakan kalau habis itu pindah-pindah situ supaya menjadi saksi. Nah, istiqamah tentunya jangan situ, karena situ kalau kamu atau jangan lah, berarti kita kada istiqamah. Ada lagi pertanyaan? Habis sudah waktu. Ada pertanyaan lagi? Sudah sampai ke waktu Isya. Iya. Jadi lagi pertanyaan lah. Kira-kira itu aja yang kita dapat sampaikan. Kemudian amun kawa kita menuntut ilmu ini berkitab. Engkau berkitab kenapa? Sebab ujar arwah guru sakumpul bila kita tuh mengaji berkitab nyaman karena boleh ke rumah mau ulangi baca nyatakan. Jadi ingat dalam kita pelajari itu, amun kita mendengar aja. Kalau ilmu tuh mendengar itu kebiasaannya kada kuat, cepat hilang. Jadi amun kawa berkitab kira-kira bisa kalau membaca kitab Melayu lah. Salahnya alhamdulillah. Jadi kita usahakan amun kawa minggu depan kitab barang aja siapa kada dulu menukar ya lah. Siapa kada jadi berkitab kita nyaman dalam kitab tu lah, nyaman dalam kitab tu, amun dari kitab ni datang alihnya lah. Nah, kiranya itu aja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, jiran tetangga kita, keluarga kita, semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita disudahi dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min shururi Allahumma astur uyubana وعيوب معلم عنا ولا تدع بركاته ولا تزل بركاته برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله ما شاء الله.